Garis cukup. Apa? Afwan Us, ini yang anak screenshot soalnya bener soal apa enggak Us? Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Ya teman-teman ya, tadi saya unmute semua tadi. Jadi teman-teman kalau sebelum kita mulai mungkin kita ini dulu ya. Seperti biasa ya, kita kenalan dulu. Gimana teman-teman? Yuk kolom di chat di kolom komen apa kabar hari ini, sehat, bahagia, atau habis liburan bersama keluarga di hari tanggal merah ya. Itu alhamdulillah sehat. Siap, barakallah Mas Umam. Alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah rame hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya kemarin pengen nge-live, cuman kemarin sempat terpending ya karena suatu hal. Jadi alhamdulillah hari ini kita jadi nge-live. Nah terus hari ini insya Allah teman-teman tema pembahasan kita adalah marketing langit for reseller ya, untuk reseller. Karena memang kalau dalam level energi yang saya belajar itu level tertinggi dari diri kita itu setelah happy, atasnya lagi ada lagi yaitu spiritual gitu. Dan spiritual itu energinya sangat yang paling tinggi gitu. Makanya kalau kita sudah ngomong spiritual, kita sudah ngomong apa yang kita lakukan itu untuk Allah, untuk kita beribadah, maka insya Allah energinya juga luar biasa gitu. Energinya bahkan nggak ada habisnya gitu. Nah itu kalau kita mempunyai value itu insya Allah ketika kita punya tim pun itu bisa merasakan apa yang kita percaya ya, apa yang kita jalankan gitu. Nah ngomong-ngomong tentang spiritual, mungkin teman-teman sudah ada culture atau budaya spiritual. Kira-kira apa aja yang sudah berjalan di company teman-teman untuk untuk perusahaan teman-teman? Apakah sudah ada budaya spiritual? Kalau ada yuk tulis di kolom komen ya, biar nanti coach kita, Coach Fitra Jaya Saleh bisa melihat kira-kira apa aja sih yang udah berjalan gitu. Budaya spiritual seperti apa sih yang sudah berjalan di company, di perusahaan teman-teman, di reseller, kira-kira apa yang sudah dijalankan rutin gitu. Yuk tulis di kolom komen kira-kira apa saja yang sudah dijalankan di company, di perusahaan teman-teman sekarang gitu ya. Ayo tulis yuk
Kira-kira apa aja nih? Biar biar kita survei dulu nih, nanti biar apa ngobrol kita lebih nyambung gitu. Nah, apa aja budaya spiritual yang sudah teman-teman jalankan atau yang mau dijalankan boleh. Mungkin yang Mas saya pengen ini, saya pengen ini gitu. Gitu. Oke. Asmaul Husna. Nah, ya Asmaul Husna sebelum bekerja ya. Ya dulu pas saya SD itu sebelum sebelum sekolah, sebelum berangkat, sebelum memulai pelajaran itu Asmaul Husna dulu. Berhenti ketika azan, Masya Allah. Ini luar biasa. Bahkan saya pernah itu diundang untuk mengisi materi ya. Itu berhenti bekerjanya itu bukan pas adzan, tapi 5 menit sampai 10 menit sebelum adzan, alarmnya bunyi, kemudian berhenti bekerja. Kenapa? Karena kalau pas adzan, itu berangkat ke masjidnya itu setelah selesai adzan, gitu loh. Jadi kalau berhentinya 5 menit dulu, pas adzan kita langsung berangkat, gitu. Jadi sampai seperti itu, kita mengejar keberkahan dari Allah, gitu. Doa bersama tiap pagi sebelum mulai dan pengajian mingguan. Masya Allah, keren Mbak dari Kalista Beauty ya. Ya ini alhamdulillah juga kemarin juga saya sempat share ya mendoakan gitu kan, mendoakan semua tim setiap pagi, dan kita sama tim sama mendoakan, kita doakan semua nama-nama tim kita ya di setiap sholat kita sebagai owner, dan tim kita juga mendoakan kita setiap pagi. Luar biasa itu ya. Jadi jangan sampai ya, kayak kalau saya menganggap tim tuh kayak aku udah dipilihin sama Allah nih, diperjumpakan sama Allah, keluarga di dunia ini gitu. Ya ini keluargaku gitu. Jadi aku harus menyayangi mereka dengan sepenuh hati, dan aku harus bawa mereka sampai ke surga gitu. Oke, Al-Kahfi time. Baca Quran 1 juz. Wah, Insya Allah luar biasa ya. 1 juz itu juga mungkin berapa jam? 1 jam mungkin ya, 1 juz ya. Kalau saya 1 lembar sih, 1 lembar dikali 4 ya, setengah jam itu biasanya. Itu baca Quran pagi habis subuh sebelum menyapa mitra, Masya Allah. Oke, teman-teman, luar biasa hari ini. Ternyata sudah banyak sekali yang sudah mengamalkan beberapa ikhtiar langit ya, untuk kita semakin dekat, semakin besar, semakin dekat dengan Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah hadir guru kita ya, guru saya, dan saya dipertemukan cukup lama, tahun 2018, mungkin sudah 2,5 tahun yang lalu. Saya baru unyu-unyunya belajar bisnis itu ketika umur bisnis saya baru 6 bulan. Saya ketemu dengan beliau, Coach Fitra Jaya Saleh, dan ketika saya mendengar sharing beliau langsung bergetar hati saya, karena beliau ini murah senyum, kemudian energinya ya, meskipun yang dikatakan tidak selalu tentang spiritual, tapi energi spiritualnya sangat kerasa gitu, dan itu membuat saya pengen reunian lagi gitu. Dan alhamdulillah beliau bisa pada kesempatan hari ini. Begitu, kita langsung saja ya sambut coach kita, Coach Fitra Jaya Saleh. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa Coach? Kegiatannya apa ya sekarang? Biasa, cuman di pondok sama jualan. Masya Allah. Iya. Berarti ini ya, di kota mana pondoknya? Di Solo. Di Solo. Berarti sebagai pengajar. Iya, ngasuh anak-anak santri. Masya Allah, luar biasa. Di Solo, berarti ini pondok untuk setingkat SD, SMP, istilahnya Iya, setingkat lulusan SMA. Jadi pondoknya itu pondok buat anak-anak santri yang sudah lulus SMA atau sudah lulus kuliah, tapi tidak ingin bekerja, pengen berbisnis, pengen punya usaha. Ini sekolah setahun sampai maksimal 2 tahun.
Belajarnya cuma dua kok, dua hal. Belajarnya cuma Quran sama bisnis. Jadi semuanya belajar hafal Quran, baca Quran, bahasa Arab, semua yang berhubungan dengan Quran, al-ulumul Quran. Dan yang kedua belajarnya bisnis, belajar Instagram, belajar Facebook, belajar marketplace, itu aja. Insya Allah ya, fondasinya dikuatin, ilmunya dikasih gitu ya. Iya. Insya Allah. Barakallah. Oke, alhamdulillah coach ini sudah teman-teman sudah antusias banget nih, banyak yang sudah ngisi. Ternyata perusahaan ini jadi wasilah kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya amalan-amalan juga luar biasa. Ada yang al-kafi, ada yang 1 juz setiap hari gitu. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah. Mungkin kita mulai saja. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi. Dan bismillah, kita mulai dengan bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu dan tempat saya persilahkan ke Coach Fitra Jaya Saleh. Oh, udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keimanan, bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim walaupun kita berjarak, walaupun lokasi kita berjauhan, tapi mudah-mudahan dengan bertemu seperti ini bisa terhitung sebagai silaturahim, yang mana sebagai salah satu sebab kita bisa bertambah rezekinya dan juga bertambah umurnya. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para keluarga Rasulullah SAW, semoga senantiasa tercurahkan salawat, dan kita berharap mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, masuk surga bersama Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini waktu kita kayaknya sampai nanti jam 9.30 kalau nggak salah ya. Saya ingin berterima kasih yang pertama kepada Mas Latif yang sudah mengundang saya ke sini. Ini sebuah kebanggaan, undangan ini sebagai sebuah kebanggaan bagi saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau untuk malam-malam ini, apa ya, udaranya enak buat tidur sebenarnya, tapi teman-teman mau mendengarkan diskusi ini, dan mudah-mudahan ada insight atau ada wawasan baru mudah-mudahan yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau ambil papan tulis dulu. Siap. Nah, lihat ya. Videonya mana sih? Yes. Oke. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin memulai dengan pertanyaan. Dalam satu hari kita tuh hidup 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Miskin, kaya, orang top, orang nggak top, orang semuanya, orang sakit, orang sehat, kita semua diberikan 24 jam. Dalam 24 jam itu, dalam porsi 24 jam itu, aktivitas kita yang paling banyak itu buat apa? Saya banyak bertanya kepada orang, paling banyak aktivitas kita, waktu kita terbuang dalam satu hari 24 jam itu buat apa? Dan jawabannya paling banyak adalah buat kerja. Buat kerja, kecuali yang pengangguran itu. Tapi kebanyakan orang jawabannya adalah kerja. Kerja 24 jam. Itu saya tulis kerja, mudah-mudahan kelihatan. Kerja 24 jam. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Dan jawaban yang banyak adalah cari uang. Saya tulis lagi.
Ini jawaban tidak salah. Ya, jawabannya tidak salah, tapi juga kurang benar. Jadi ini kerja cari uang. Lalu kalau sudah dapat uang, nanti buat apa? Nanti cari lagi uang lebih banyak lagi, cari lagi uang lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya juga dulu berpikir sama ya. Saya dulu berpikir kerja itu buat apa sih? Apa yang dicari? Kita tuh capek-capek bangun pagi-pagi udah berpikir gimana jualannya sampai tidur kadang-kadang tengah malam bekerja. Sampai kadang-kadang kita mimpi juga masih mikirin kerjaan. Nah, apa sih yang kita cari? Apakah benar-benar kita cari uang? Apakah uang itu tujuan yang kita ingin cari? Ternyata setelah saya merenung banyak hal, ternyata saya menemukan pola saya menemukan bahwa kerja itu tidak hanya sekedar oh saya mengalami juga, Mas Umam ini ikut-ikutan ternyata ya. saya berpikir apa namanya setelah dapat uang buat apa? Nah ternyata kerja itu setelah dapat uang itu harus bisa kita rubah menjadi dua hal. Uang itu harus bisa kita rubah menjadi dua. Satu jadi aset, dua jadi amal. Oke, saya ulangi. Satu jadi aset, dua jadi amal. Jadi uang itu harus bisa kita rubah jadi aset. Aset itu segala sesuatu yang mendatangkan uang kepada kita di masa depan, itu namanya aset. Yang kedua harus jadi amal, terutama amal jariyah, terutama amal soleh yang bisa terus-menerus. Nah, nanti kalau kita punya banyak aset, maka aset itu akan memberikan kepada kita kesejahteraan di dunia. Kalau kita punya banyak amal, maka kita akan amal itu akan memberikan kepada kita keselamatan di akhirat. Maka orang yang bekerja hanya cari uang, tapi dia tidak tahu habis dapat uang membuat apa lagi. Ya, nanti jadi akhirnya uangnya tidak jadi aset, uangnya juga tidak jadi amal. Akhirnya orang yang punya uang biasanya orang yang biasanya ngomong, orang yang biasanya bilang, orang yang biasanya bicara, kerja cari uang biasanya orang yang uangnya sering habis karena tidak punya konsep dapat uang mau diapain. Nah, seharusnya dapat uang harus dirubah jadi aset. Aset itu sesuatu yang menghasilkan uang terus-menerus. Misalnya, nanti uang kita kumpul, terus kemudian kita beli rumah, dijadikan kos-kosan, dijadikan kontrakan. Setelah itu nanti kos-kosan, kontrakan akan memberikan lagi uang kepada kita. Atau kita kumpulkan uang, lalu kemudian kita jadikan aset. Asetnya misalnya berupa kita sewa, atau kita beli odong-odong. Odong-odongnya disewakan kepada orang, setelah itu mendapatkan uang lagi. Atau kita beli ruko, atau kita beli KFC, atau kita beli Indomaret, sehingga nanti kita dapat uang lagi. Sehingga kita tidak bekerja selamanya. Paling usia ya 50 tahun atau maksimal 50 tahun, kita sudah menikmati aset-aset kita yang bekerja untuk kita. Orang-orang yang tidak punya konsep untuk menciptakan aset, maka dia akan bekerja untuk menghasilkan uang terus-menerus. Kata Warren Buffett, orang-orang yang tidak punya rencana untuk punya passive income, orang-orang yang tidak punya rencana untuk membuat uang mendatangkan uang ketika dia tidur, maka dia akan dipaksa bangun bekerja terus-menerus untuk mencari uang sampai dia mati, sampai dia tua. Nah, maka yang pertama uang harus bisa jadi aset. Nah, aset ini yang membuat kita nanti di usia 40 maksimal 50 tahun kita sudah tidak bekerja lagi, kita sudah pensiun dalam artian bahwa kita sudah mendapatkan uang yang mengalir kepada kita terus-menerus. Yang kedua, uang harus bisa jadi amal jariyah. Semua uang-uang kita itu harus jadi mushaf yang kemudian kita bagi-bagikan, Al-Quran yang kita bagi-bagikan, yang kemudian ketika nanti kita sudah meninggal, Quran itu dibacakan terus-menerus dan kita mendapatkan pahala terus-menerus. Harus jadi mukena yang kemudian kita sumbangkan ke musola-musola, harus jadi sajadah yang kita sumbangkan ke masjid-masjid. Atau kalau kita punya uang lebih banyak, kita bangun masjid, atau kita bangun musola, atau kita perbaiki tempat wudhu di masjid atau di musola yang rusak, sehingga itu terpakai terus-menerus. Selama manfaatnya itu terpakai terus-menerus, maka itu disebut amal jariyah. Maka uang kita harus dirubah menjadi dua, aset, amal jariyah. Aset akan mendatangkan passive income kepada kita. Passive income. Apa itu passive income? Passive income itu adalah pendapatan yang kita dapatkan tanpa kita harus bekerja keras. Tapi tetap bekerja, cuma tidak bekerja keras. Itu passive income. Nah, aset menghasilkan passive income. Kayaknya kita juga sudah, di antara kita kayaknya juga sudah mulai banyak yang punya passive income. Maksudnya kalau pasif nggak punya income, maksudnya begitu. Nah, jadi kita uang jadi aset, dan yang kedua uang jadi amal jariyah, sehingga kita di dunia sejahtera, di akhirat selamat. Orang-orang yang nggak punya konsep cari uang buat apa, mereka mentok kerja hanya cari uang, maka biasanya uang akan habis untuk hal-hal yang misalnya beli bakso, beli mie ayam, beli baju, beli sesuatu yang tidak jadi aset, hanya jadi beban atau jadi hutang, dan juga tidak jadi amal jariyah.
Makanya uang itu dia kalau kita cari, sebelum kita cari, kita harus punya tujuan kenapa kita mencarinya. Itulah kenapa kita menyebut uang. Karena dia ada singkatannya. Uang itu untuk apa nyari gue. Nah, jadi kalau kita nggak punya tujuan kenapa mencari uang, maka seakan-akan uang itu pada ngumpul di rekening kita atau pada ngumpul di kantong kita, lalu kemudian mereka nunggu, ini kok kita nggak diapa-apain, kita cuma ngumpul-ngumpul di sini doang. Akhirnya mereka, yaudah bubar. Akhirnya mereka habis lagi uang. Nah, jadi itu bicara tentang uang. Jadi kerja itu cari uang. Yang kedua, saya mau bicara uang versus rezeki. Nah, apakah uang itu sama dengan rezeki? Apakah uang itu sama dengan rezeki? Tentu saja berbeda. Itu tidak perlu kita bahas, tapi saya yakin teman-teman juga sudah tahu bahwa itu tentu saja berbeda. Uang itu alat tukar. Uang itu alat tukar. Sedangkan rezeki itu bukan alat tukar. Rezeki, kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa rezeki anak Adam itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Dan yang ketiga, apa yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Itulah sebaik-baiknya rezeki. Jadi rezeki itu ada 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, yang kita nikmati, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Jadi kalau misalnya begini, misalnya saya punya uang 10.000 di kantong, saya punya 10.000 di kantong, lalu kemudian 10.000 ini saya gunakan untuk membeli nasi uduk misalnya, atau nasi kuning pagi-pagi mau sarapan. Lalu sebelum sarapan saya mandi dulu, Ketika saya mandi, nasi kuning saya dimakan sama kucing. Jadi itu uang saya, tapi rezekinya kucing. Nah, jadi belum tentu uang itu menjadi kucing. Jadi uang yang sudah jadi makanan yang kita makan itu rezeki. Uang yang sudah jadi benda yang kita pakai, kita nikmati, kursi ini saya nikmati, itu rezeki. Jadi kalau misalnya saya punya uang, saya beli kursi, tapi kursinya digunakan oleh santri-santri saya, itu rezeki saya. Itu rezekinya santri-santri. Jadi kalau saya punya uang, saya bangun tempat, saya kasih AC lalu digunakan oleh mereka, itu uang saya. Tapi mereka yang menikmatinya, itu rezeki mereka. Jadi kalau misalnya ada orang kerja di kantor, dia mendapatkan mobil dinas, maka itu uangnya uang negara. Tapi rezekinya rezeki dia, karena dia yang menikmatinya. Jadi rezeki itu sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang dipakai, sesuatu yang disedekahkan. Suaranya balik double-double ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita punya uang, belum tentu uang itu jadi rezeki. Jadi uang berbeda dengan rezeki. Nah, cara mencari uang adalah dengan berbisnis. Tapi cara mencari rezeki itu tidak dengan berbisnis. Saya ulangi ya. Cara mencari uang itu dengan berbisnis. Tijarah, dagang. Cara mencari rezeki itu tidak dengan berbisnis. Mencari rezeki itu caranya dengan amal soleh. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah atau dalam hadis yang menceritakan tentang rezeki. Misalnya, kalau mau banyak rezeki, silaturahim. Kalau mau banyak rezeki, sedekah. Kalau mau banyak rezeki, mau dimudahkan, sholat duha. Kalau mau banyak rezeki, sholawat. Kalau mau banyak rezeki, istighfar. Tidak ada tuh kalau mau banyak rezeki, jualan kerudung. Enggak ada. Itu kalau mau banyak uang. Tapi orang punya uang belum tentu bisa menikmati uangnya. Jadi uang dan rezeki itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang saya mau tanya, teman-teman pilih banyak uang atau pilih banyak rezeki? Banyak uang dan banyak rezeki. Oh, banyak uang dan banyak rezeki, Mas Abdan. Oke. Kita punya uang belum tentu jadi rezeki, tapi uang yang kita sedekahkan itulah yang menjadi rezeki kita. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, jadi rezeki itu kita sudah tahu, uang itu caranya berbisnis, kita dapat uang. Tapi rezeki itu belum tentu. Banyak orang yang bisa berbisnis, dia dapat uang, tapi uang tidak bisa dijadikan rezeki, karena mungkin dia kurang amal solehnya. Jadi ada orang yang punya banyak uang, tapi uangnya tidak bisa dia nikmati, karena mungkin tidak bisa jadi rezeki, karena mungkin tidak banyak amal solehnya. Nah, rezeki sendiri itu ada dua jenisnya. Ada rezeki yang berkah dan ada rezeki yang tidak berkah. Ini panjang ceritanya. Ada rezeki yang berkah dan ada rezeki yang tidak berkah. Ciri-ciri rezeki yang berkah itu yang satu, menenangkan hati.
Jadi ketika kita mendapatkannya dan kita menggunakannya, itu hati kita tenang. Sedangkan rezeki yang tidak berkah, jadi rezeki itu sesuatu yang kita nikmati. Yang kita nikmati itu belum tentu berkah. Misalnya kita makan roti, tapi itu roti punya orang. Itu rezeki juga, tapi nggak berkah gitu. Jadi rezeki itu belum tentu berkah. Jadi rezeki itu intinya apa yang kita nikmati. Kita ngambil banyak barang orang, kita pakai, ya itu rezeki kita. Tapi rezeki itu menjadi tidak berkah. Nah, ciri dari rezeki berkah itu yang pertama adalah ada ketenangan hati ketika kita mendapatkan, menerimanya, dan menggunakannya. Teman-teman pernah lihat nggak kucing? Kucing itu kalau dikasih makan, kalau dia dikasih makan, dia akan tenang memakan makanan yang diberikan. Tapi kalau dia mencuri makanan, itu biasanya matanya itu sambil makan, dia ngelihat ke kiri, ke kanan. Dia takut, tidak tenang hatinya. Maka orang-orang yang mendapatkan makanan atau orang-orang yang mendapatkan rezeki tapi tidak berkah itu tidak tenang. Yang kedua, rezeki yang berkah itu bisa berubah menjadi kebaikan. Dia bertambah atau menambah kebaikan. Jadi membuat kita menjadi semakin baik. Sedangkan rezeki yang tidak berkah itu tidak menjadi kebaikan. Nah, dia habis untuk sesuatu yang nggak baik. Jadi tidak menjadi kebaikan. Dan yang ketiga, rezeki yang berkah itu mudah dipakai untuk beribadah. Sedangkan rezeki yang tidak berkah itu sulit dipakai untuk beribadah. Jadi kalau di sini orang bilang apa? Uang setan dimakan demit. Jadi uang yang dapatnya nggak, rezeki yang dapatnya nggak berkah, itu cepat habis, ya, tidak tergunakan dengan baik atau tidak jadi berkah. Jadi poinnya, uang itu berbeda dengan rezeki. Kita mau yang mana? Kalau bisa dua-duanya. Uang diperoleh dengan jualan. Rezeki dengan amal soleh. Rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita makan, kita pakai. Ya, rezeki terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang berkah, ada rezeki yang tidak berkah. Jadi tidak semua yang kita pakai, tidak semua yang kita makan itu belum tentu berkah. Ya, ada juga yang tidak berkah. Mungkin kita mengambil hak orang, itu tidak berkah. Nah, maka ada konsep zakat, sedekah itu untuk membersihkan rezeki kita, membersihkan apa yang kita sudah pakai, membersihkan apa yang kita sudah makan. Nah sekarang poinnya, bagaimana cara kita mendapatkan banyak rezeki? Saya sering, tadi uang beda dengan rezeki. Kalau bicara soal uang, bagaimana caranya? Ini harus pintar bisnis. Saya sudah sering ngajarin orang bagaimana caranya berbisnis. Nah, jadi pintar cari uang. Nah, sekarang di poin malam ini saya ingin berbicara bagaimana kita memperbanyak rezeki. Bagaimana memperbanyak rezeki. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, uang yang kita dapat belum tentu jadi rezeki kita. Belum tentu kita pakai. Rezeki, kalau kita pengen banyak rezeki, kita harus memahami terlebih dahulu ada sebab-sebab Allah memberikan kepada kita rezeki. Nah, ada sebab-sebab kita mendapatkan rezeki. Nah, sebab-sebab ini kalau kita tahu, maka kita akan mendapatkan rezeki sangat banyak. Bahkan tangan kita tidak akan mampu untuk menahan, untuk menerima semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami sebab-sebabnya dan pahami apa juga yang menolak rezeki. Nah, kita mulai dengan yang sebabnya terlebih dahulu. Sebab Allah memberikan rezeki kepada seseorang itu, sebab Allah memberikan rezeki kepada seseorang itu ada 4. Ada 4. Yang pertama sebabnya namanya istidraj. Nah, ini kita sudah paham bersama. Istidraj ini dari bahasa Arab darajat. Darajat itu kalau bahasa Indonesia derajat. Jadi istidraj itu, ya, itu Allah menaikkan derajat orang, Allah menaikkan kelas seseorang, tapi itu dalam rangka pembiaran. Nah, ini dalilnya surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. Di dalam surat itu Allah mengatakan kami biarkan mereka, kami biarkan. Jadi Allah sudah, orang-orang yang istidraj mendapatkan rezeki banyak, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesehatan, mereka jarang sakit, semua mereka dapatkan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka terus melakukan maksiat, mereka terus melakukan kesalahan,
Nah, orang-orang yang melakukan istidraj, orang-orang yang mendapatkan rezeki dari jalan istidraj, di dalam surat Al-An'am ayat 44 itu dikatakan Allah bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah biarkan karena ibaratnya Allah tuh sudah kasih tahu berkali-kali, sudah dikasih tahu, sudah dikasih peristiwa berkali, tapi mereka nggak mau dengerin. Jadi orang yang kena istidraj itu bukan orang yang tiba-tiba itu dapat istidraj, enggak. Tapi orang yang kena istidraj atau diberikan rezeki istidraj itu adalah orang-orang yang mereka sudah diperingati oleh Allah berkali-kali melalui peristiwa-peristiwa, melalui perihal-perihal yang mereka dapati, yang mereka alami dalam kehidupan mereka, sudah jatuh, kemudian mereka bangkit lagi, ngulang lagi, akhirnya Allah biarkan, ya sudahlah. Nah, jadi istidraj itu kayak apa ya? Kita udah nggak mau ngomong lagi sama seseorang karena udah dikasih tahu berkali-kali, nggak, ya udahlah terserah kamu ambil aja gitu. Jadi kita udahlah biarin kamu ambil, tapi jangan deket-deket lagi. Jadi Allah udah nggak suka. Sama seperti kita udah nggak suka seseorang karena kita sudah nyampaikan dari dulu-dulu, sudah kasih tahu dari dulu-dulu, tapi kok masih gitu-gitu aja, nggak mau berubah-berubah. Ya, maka kita biarin. Jadi dalam surat Al-An'am itu falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim. Jadi Allah bilang tuh, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi Allah bilang, ketika mereka melupakan peringatan yang sudah diberikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah ada pada mereka, setelah itu kami siksa mereka sekonyong-konyongnya. Jadi langsung Allah siksa mereka, maka ketika itu mereka terdiam dan mereka putus asa. Nah, jadi yang pertama, siapa contoh orang yang istidraj kalau dalam sejarah? Dalam sejarah yang pertama, itu ada Fir'aun. Fir'aun itu salah seorang yang istidraj. Fir'aun itu, dia sejak lahir tidak pernah miskin. Ya, dia lahir udah jadi pangeran, putra mahkota. Tidak pernah miskin. Fir'aun tidak pernah miskin. Bapaknya juga Fir'aun, bapaknya juga raja. Yang kedua, Fir'aun itu tidak pernah jadi orang biasa, selalu jadi penguasa. Kalau kita zaman sekarang kan, manusia itu kadang dia miskin, terus kemudian nanti dia kaya, tadinya dia orang biasa, terus dia jadi pejabat. Kalau Fir'aun enggak, dari lahir sudah kaya, dari lahir sudah jadi penguasa. Yang keempat, yang ketiga, Fir'aun itu menariknya, dia nggak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Jadi Fir'aun itu dia tidak pernah sakit. Nah, semua kenikmatan itu ada pada dia. Semua kenikmatan. Fir'aun itu namanya Ramses ya. Ramses itu bapaknya baik, tapi ketika anaknya nggak baik. Nah, jadi bapaknya itu sebelumnya adalah raja yang adil. Tapi ketika Fir'aun yang di dalam cerita bersama Nabi Musa, itu dia anaknya tidak adil dan dia menganggap dirinya Tuhan. Maka kemudian setelah diperingati berkali-kali tidak juga mau, ya udahlah dibiarkan. Dia menikmati semuanya. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya, sebab yang pertama ini istidraj ini tadi ciri-cirinya yang pertama kaya tapi pelit, kikir. Tapi dapat harta terus-menerus. Tapi orangnya pelit, semakin kaya semakin pelit. Jadi kalau ada ciri-ciri dalam diri kita nggak usah ngelihat orang lain ya, kita ngelihat diri kita masing-masing. Kalau ada ciri-ciri dalam diri kita dapat banyak orderan, kita dapat banyak harta, kita dapat banyak limpahan banyak hal. Tapi semakin kita dapat banyak, semakin kita kikir, semakin kita pelit, semakin kita menyimpan harta kita, bisa jadi itu ciri yang pertama dari istidraj. Yang kedua cirinya adalah semakin kaya semakin maksiat. Masya Allah. Semakin kaya, semakin maksiat. Yang ketiga, semakin kaya, semakin sombong. Merasa kekayaan itu berasal dari kekuasaannya. Merasa kekayaan itu berasal dari usahanya. Semakin kaya, semakin sombong. Dan salah satu tanda istidraj juga adalah tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Atau jarang sakit. Jarang sakit, tapi selalu bisa melakukan keburukan atau melakukan kemaksiatan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja kita tidak menginginkan kita mendapatkan rezeki dari jalan istidraj.
Nah, jadi kalau jalan istidraj berarti rezekinya jadi tidak berkah. Jadi tidak berkah. Mendapatkannya tidak berkah, ya menggunakannya juga tidak berkah. Sehingga tidak menenangkan hatinya. Itu sebab yang pertama orang mendapatkan rezeki. Pertanyaannya, ada nggak orang yang kayak begitu? Ada, ya. Dan istidraj sendiri itu ada dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, perhatikan kalau ada di antara kita atau ada orang yang dia semakin kaya tapi dia semakin pelit, dia semakin kaya tapi dia semakin tidak beribadah, maka itu sebenarnya adalah istidraj. Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka apakah ada di antara kita? Ada. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ada kebiasaan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Di zaman para sahabat ada kebiasaan mereka itu selalu khawatir jangan-jangan mereka itu orang yang berdosa. Saya ulangi. Jadi ada kebiasaan di zaman para sahabat itu mereka selalu merasa jangan-jangan itu gua yang berdosa, jangan-jangan itu saya yang berdosa. Saya kasih contoh begini. Rasulullah itu punya punya sekretaris namanya Huzaifah. Di mana Huzaifah itu menyimpan banyak rahasia. Ya, Huzaifah bin Yaman. Ya. Huzaifah bin Yaman. Bin Yaman itu berarti bapaknya namanya Yaman, bukan asalnya dari Yaman ya. Kalau asalnya dari Yaman harusnya Al-Yamani gitu. Tapi ini bin Yaman. Jadi Huzaifah ini dia pemegang rahasianya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu di Madinah menuliskan nama-nama orang-orang munafik. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Huzaifah, Huzaifah ini ada nama-nama orang munafik. Kalau nanti saya sudah meninggal, lalu kemudian orang-orang munafik ini mereka meninggal, tolong jangan disolati. Jangan disolatkan. Lalu itu diberikan kepada Huzaifah. Ketika diberikan kepada Huzaifah, itu didengar oleh Umar bin Khattab. Dan itu Rasulullah berpesan, tidak boleh diberikan kepada siapapun daftar nama itu. Tidak boleh. Siapapun yang minta, nggak boleh. Setelah Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab itu selalu ketakutan. Selalu ketakutan. Ketemu dengan Huzaifah itu selalu ketakutan. Karena Umar bin Khattab itu merasa, ya Allah, jangan-jangan nama saya ada di dalam kertas itu. Termasuk orang munafik. Itu sekelas Umar bin Khattab itu selalu merasa, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Nah, salah satu ciri karakter para sahabat di zaman Nabi adalah ketika turun ayat-ayat yang menyatakan tentang orang munafik atau orang yang bersalah, orang berdosa, mereka selalu merasa, jangan-jangan itu ayatnya untuk saya. Jangan-jangan itu saya yang berdosa. Jangan-jangan itu saya yang munafik. Nah, jadi teman-teman semuanya, ayat-ayat tentang istidraj ini tidak untuk kita gunakan untuk menunjuk orang lain. Ya, tapi ini untuk kita pelajari, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang termasuk orderannya lancar, makannya selalu ada, mau apa-apa selalu terpenuhi. Jangan-jangan kitalah yang termasuk istidraj. Maka kita berintrospeksi kepada diri kita. Jangan nunjuk orang lain, tapi nunjuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi, poin pertama tadi saya tujukan untuk diri saya dan juga untuk kita semuanya introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan. Jadi ketika ada pembicaraan tentang istidraj, jangan, iya tuh, itu si anu tuh, itu si begini. Jangan, enggak usah. Terus buat kita saja. Oke. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, sebab-sebab dari rizki. Allah memberikan rizki kepada hambanya. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang kedua adalah ikhtiar. Karena kita berusaha, berupaya. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan rizki kalau kita tidak berupaya. Jadi kalau kita lihat misalnya ceritanya misalnya cerita Ibunda Hajar misalnya. Ibunda Hajar ketika ditinggalkan di Mekah sendirian, di padang pasir bersama bayinya Nabi Ismail, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail menangis minta minum, dan tidak ada air. Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Dia ikhtiar, dia sa'i, dia lari, Safa Marwah, dia lari, dia ikhtiar. Nah, kalau dia tidak ikhtiar, maka airnya tidak keluar, airnya tidak didatangkan. Maka ikhtiar itu bagi kita wajib. Tapi bagi Allah tidak butuh sebab ikhtiar untuk memberikan rezeki kepada kita. Tapi bagi kita, bagi manusia, itu wajib sebagai sebab. Ini di dalam surat Ar-Ra'du, Allah bilang, Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak merubah nasib suatu kaum, tidak merubah nasib seseorang, tidak merubah nasib kita semua sebelum kita berusaha, sebelum kita berupaya untuk merubah diri kita terlebih dahulu. Artinya bahwa ikhtiar dimulai dari merubah diri kita, merubah pikiran kita, baru cara kita berikhtiar itu akan berubah. Jadi merubah diri kita terlebih dahulu, baru kemudian Allah akan merubah nasib, Allah akan merubah omset, Allah akan merubah keadaan-keadaan kita. Nah, maka ikhtiar itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, baru kemudian kita mendapatkan rezeki. Nah, cuman begini, teman-teman semuanya. Sebab yang kedua ini, sebab ikhtiar ini walaupun dia sifatnya wajib, tapi jangan sampai kita merasa bahwa rezeki yang kita dapatkan itu karena ikhtiar. Nah, karena sebab ini, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ikhtiar itu wajib, tapi pintunya rezeki itu tidak harus melalui ikhtiar kita. Saya ulangi. Ikhtiar itu wajib, tapi pintu datangnya rezeki itu tidak selalu melalui ikhtiar kita. Contoh misalnya, tadi saya lanjutkan ceritanya ya. Saya lanjutkan ceritanya, misalnya tadi Ibunda Hajar, tadi dia lari kan, Sofa, Marwah, dia lari kiri, kanan, satu bukit ke bukit yang lain. Ternyata Allah kasih rezekinya. Allah kasih rezekinya. Tapi rezekinya tidak ada di sofa, airnya tidak ada di sofa, airnya tidak ada di Marwah. Airnya itu ada di kakinya Nabi Ismail, ada di kaki anaknya. Dia ada di kaki anaknya. Artinya bahwa rezeki itu dia akan diberikan oleh Allah, dia akan didatangkan oleh Allah, tidak selalu melalui jalan ikhtiar kita, tapi ikhtiar itu wajib. Kalau kita berikhtiar, lalu kemudian kita mendapatkan rezeki, lalu kita merasa bahwa rezeki ini adalah karena ikhtiar kita, maka kita bisa jadi orang yang sombong, maka kita bisa jadi orang yang pelit, maka kita bisa menuhankan diri kita. Karena kita kita harus memahami ketika misalnya dalam Al-Qur'an ada ayat la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berikhtiar itu wajib. Nah, kita nggak tahu datangnya dari mana. Kita usaha A, kita usaha B, kita usaha C. Nah, ternyata kita dapatnya di E. Nah, gitu. Jadi ternyata E-nya datang ke kita. Padahal kita datengin orang A, orang B, orang C. Tiba-tiba di jalan ketemu sama orang F. Nah, itu rezeki didatangkan. Tapi kita harus ketemu dulu sama orang A, ikhtiar dulu ketemu sama orang B, ketemu dulu sama orang C. Tapi nanti di dalam perjalanan Allah datangkan orang F. Jadi kita jangan berpikir kita akan sukses karena orang A. Kita akan sukses karena ketemu orang B. Kita akan sukses karena ketemu orang C. Nanti kita stres sendiri. Nah, jadi kita nggak usah dipikirin dari mana kita nanti bisa punya mobil Alphard. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin nanti kita dari mana bisa punya mobil Lamborghini. Nggak usah dipikirin. Pikirin aja, usaha kita itu layak nggak untuk bisa diberikan mobil Alphard-nya. Itu yang kita harus pikirin. Itu yang harus kita khawatirkan. Usaha saja. Soal bagaimana datangnya rezeki, Allah punya banyak sekali cara, Allah punya banyak sekali skenario yang bisa mendatangkan rezeki itu kepada kita. Jadi tugas kita adalah meluruskan niat, lalu kemudian berdoa kepada Allah, setelah itu berikhtiar dengan optimal, setelah itu tawakal kepada Allah, soal apapun hasilnya itu adalah takdir. Nah, jadi dalam ikhtiar ini, poin yang kedua, sebab datangnya rezeki, ikhtiar ini, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ketika kita ingin berhasil, kita ingin mendapatkan rezeki, kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita perlu dua senjata. Dalam ikhtiar ini kita butuh dua senjata. Ada dua senjatanya. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, dalam ikhtiar kita Allah kasih dua senjata. Salat dan sabar. Salat dan sabar. Salat itu apa? Begini. Sukses itu tidak bisa kita ikhtiar, kita coba jualan, itu langsung sukses itu tidak bisa. Tidak sunatullah. Jadi ikhtiar itu butuh sabar dan butuh salat. Jadi nggak bisa misalnya
si Abdul misalnya atau si Abdel misalnya dia mau sukses, lalu dia bilang aku mau usaha. Satu hari dia usaha langsung hari itu sukses. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Dia harus usaha dan sukses itu butuh waktu, butuh proses. Karena butuh waktu dan butuh proses, maka Allah kasih kita dua senjata. Senjatanya dalam ikhtiar itu yang pertama selalu minta sama Allah, jangan berhenti, jangan putus asa. Walaupun keadaannya lagi nggak bagus, selalu minta sama Allah, jangan pernah putus asa. Ini senjata yang pertama. Senjata yang kedua adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan senjata, jadikan penolong, jadikan penolong. Senjata kita itu sholat yang pertama dan yang kedua sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah kita melakukan usaha optimal dalam keadaan yang paling buruk, meskipun dalam keadaan yang paling buruk. Sabar itu bukan kita ketika keadaannya buruk, ya sudahlah, itu bukan sabar. Kalau kita bilang ya sudahlah, mau bagaimana lagi, itu namanya pasrah. Jadi sabar itu ketika hari ini kita nggak punya omset, tapi kita masih bekerja dengan sangat keras. Hari ini kita nggak ada orderan, tapi kita masih semangat, tidak tidur-tiduran. Hari ini kita lagi nggak bagus keadaannya, tapi kita tetap semangat bekerja. Kita menjaga ritme kita pada ritme yang paling tinggi, walaupun keadaannya paling buruk. Itu namanya sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar untuk tetap melakukan yang terbaik, walaupun keadaannya yang terburuk. Sabar. Jadi, bisa nggak kita lagi nggak punya orderan, lagi hutangnya banyak, tapi kita tetap sabar, tetap bekerja dalam keadaan yang paling baik. Tetap matanya itu berbinar-binar, tetap senyumnya itu merekah. Jadi kira-kira beginilah wajah orang sabar nih, kira-kira seperti saya ini. Wajah orang sabar, lagi nggak punya uang, tetap begini, begitu. Tetap semangat gitu. Sabar, tetap bekerja keras, tetap silaturahim, tetap melakukan yang terbaik. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan berarti kita pasrah menyerahkan, udahlah keadaan begini ya sudah, kita mau gimana lagi. Oh enggak, itu namanya pasrah. Nah, bisa nggak kita menggunakan dua hal ini senjata kita dalam ikhtiar, sholat dan sabar? Karena ikhtiar itu butuh proses. Orang-orang Barat bilang nothing works at the first time. Tidak ada yang berhasil pada saat percobaan pertama. Kalau ada percobaan pertama langsung berhasil, ya itu namanya keberuntungan. Tapi keberuntungan tidak datang terus-menerus. Kita harus bekerja keras. Misalnya kita mau bangun reseller itu butuh waktu panjang. Mas Abdel misalnya itu mau bangun reseller 100 orang reseller, itu bukan dalam waktu 1 malam 2 malam. Itu butuh kerja keras, sudah punya banyak reseller, resellernya nggak jualan lagi. Aduh, mereka pada nggak aktif lagi. Aduh, artinya butuh sabar. Butuh sabar itu tetap bersemangat, tetap melakukan yang terbaik walaupun reseller kita lagi nggak semangat, reseller kita lagi nggak jualan. Bisa nggak kita menjaga ritmenya di situ? Nah, Allah bilang dalam lanjutannya itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun. Tapi dua itu sangat berat. Salat dan sabar, tetap semangat walaupun keadaan nggak bagus, itu sangat berat. Illa ala khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang tekun, kecuali bagi orang-orang yang disiplin terus-menerus walaupun mereka hari ini gagal, mereka coba lagi. Hari ini gagal, mereka coba lagi. Hari ini masih gagal lagi, mereka coba lagi terus-menerus sampai Allah memutuskan saatnya mereka sukses. Jadi, Bapak Ibu semuanya, rezeki itu yang kedua sebabnya adalah karena kita ikhtiar. Nah, tapi ikhtiar itu butuh senjata, karena ikhtiar itu nggak mudah. Ikhtiar itu nggak mudah. Ya, maka sholat, minta terus, ya Allah, aku nggak punya kekuatan, ya Allah. Semua kekuatan, semua daya, semua upaya itu darimu, ya Allah. Berikan kemudahan, ya Allah. Tunjukkan jalan keluar, ya Allah. Ini orang sudah datang nagih, ya Allah, harus bayar supplier, harus bayar gajian besok, ya Allah. Minta terus. Tapi besok habis doa, langsung wajahnya semangat lagi. Ayo kita kerja. Masya Allah. Bisa nggak kayak begitu? Nah, kebanyakan orang ketika keadaannya buruk, Allah uji dengan kekurangan harta, Allah uji dengan kekurangan makanan. Itu dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang salah satu ujian adalah bentuk kekurangan. Allah uji dengan kekurangan orderan. Nah, itu ujian. Bisa nggak kita tetap semangat? Bisa nggak kita sabar? Masya Allah. Dan ujian itu pasti dihadapi oleh semua orang muslim. Ujian itu pasti dihadapi oleh semua orang beriman. Ya, ujian itu bentuknya banyak. Ujian itu bisa dalam bentuk kekurangan, ujian bisa dalam bentuk ancaman, ujian bisa datang dari keluarga sendiri, ujian bisa datang dari orang tetangga, dari orang lain. Ujian itu bentuknya banyak. Ujian itu tujuannya adalah untuk melihat seseorang itu imannya benar-benar, semangatnya benar-benar
benar atau semangatnya dusta. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan mereka itu beriman, mereka mengatakan mereka semangat tanpa diuji? Pasti diuji. Nah, kita pasti diuji. Maka karena kita diuji, kita harus pegang dua senjata. Senjatanya adalah sholat dan sabar. Sholat berarti ke atas terus. Sabar berarti terus gempur, usaha terus. Masya Allah. Sampai kemudian kita berhasil. Nah, oke. Itu sebab yang kedua. Mendatangkan rezeki. Mendatangkan Alphard. Mendatangkan Lamborghini. Mendatangkan Ferrari. Oke. Sebab yang ketiga. Jam 9. Sebab jam 9. Maaf. Sebab yang ketiga. Sudah mulai ngantuk ternyata. Sebab yang ketiga, Allah memberikan kepada kita rezeki itu ya adalah barokah. Adalah barokah atau orang bilang keberkahan. Keberkahan itu begini. Ini beda lagi dengan ikhtiar. Beda lagi dengan ikhtiar. Jadi barokah itu sesuatu yang kita lakukan sedikit tapi hasilnya banyak. Kita lakukan sedikit, hasilnya berlimpah. Ini penuh dengan keberkahan. Nah, saya kasih contoh. Teman-teman, mungkin kalau kita ke Saudi atau ke Mekah atau ke Madinah, bagi teman-teman yang pernah ke sana, teman-teman itu akan menemukan di sana itu gersang sekali. Penuh batu, semua batu semua. Batu. Beda sama Indonesia. Indonesia itu hijau semua. Pohon-pohon semua. Di sana tuh Masya Allah, panas, gersang, batu semua. Kalau di Indonesia, kita nanam apa aja, tumbuh. Katanya, siapa tuh? Kus Plus ya, yang tongkat batu jadi tanaman. Indonesia itu, Masya Allah, luar biasa. Saya pernah dulu waktu kecil, saya naik angkot, di kampung saya sana, di Ambon. Saya naik angkot, duduk di depan. Sebelahnya sopir. Sopir itu makan rambutan. Dia makan rambutan, sopir itu. Itu di rambutan itu kan ada bijinya. Lalu setelah itu dia makan rambutan, itu bijinya itu dilepeh, dibuang ke kanan dia itu keluar kan, dia buang, cuy, gitu. Sambil dia bilang begini, kalau nanti di situ ada pohon rambutan itu berarti punya saya. Wih, luar biasa sopir ini. Tapi itulah Indonesia, Masya Allah. Kita gitu aja buang rambutan, cuy, gitu bisa jadi pohon rambutan nanti tumbuh di situ. Di Mekah nggak bisa, Itu dari sisi sumber daya alam. Yang kedua sekarang kita lihat sumber daya manusianya dibandingkan Indonesia dengan Mekah atau dengan Madinah atau dengan Saudi. Indonesia dengan Saudi, sumber daya manusia. Teman-teman semuanya, di Arab itu 80%, maaf ya, TKI, TKW atau pembantu rumah tangga itu orang Indonesia rata-rata. Kenapa? Karena orang Indonesia itu, orang Jawa terutama, itu ulet, bekerjanya itu luar biasa, rajinnya luar biasa, pagi udah nyapu, udah ngepel. Orang-orang, maaf ya, kalau ke Mesir, itu jam 9, itu masih sepi. Orang belum keluar. Masih sepi. Jam 9, jam 10 baru rame. Orang masih tidur. Di Saudi juga begitu. Orang tuh bangun jam 9, bangun jam 10. Mereka habis sholat, mereka tidur lagi. Di kita di Indonesia, Masya Allah, jam 6, bangun, udah kesiangan. Jadi orang Indonesia tuh rajin bener, makanya banyak jadi TKI, jadi pembantu rumah tangga, karena pasti rumah-rumahnya orang Arab itu bersih semuanya. Jadi orang Arab dari segi SDM, mereka itu malas, ya nggak dibilang malas, tapi standar mereka itu berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh rajin-rajin. Bahkan teman saya itu dia berangkat kantor jam 10, saya tanya berangkat kantor jam berapa kalau di Saudi? Jam 10, pulangnya jam 2. Tapi rumahnya, mobilnya gede-gede. Rumahnya Masya Allah. Itu mobilnya itu yang mobil build up itu ya. Nissan yang besar, yang Toyota yang besar. Dan di sana tidak ada orang punya mobil-mobil kecil. Nggak ada orang punya mobil-mobil apa ya. Di sini apa namanya? Agia itu atau Calia. Itu nggak ada. Yang kecil-kecil nggak ada. Karena mungkin di sana padang pasir, anginnya kencang kali ya. Jadi kalau ada mobil kecil lewat di tengah padang pasir, ketiup angin kan bisa terbang. Orang, wih, Agia terbang. Jadi di sana mobilnya gede-gede, besar-besar. Maaf, jangan tersinggung yang punya mobil Agia ya. Jadi
Pertanyaannya beginilah, intinya pertanyaannya begini. Ini kok bisa orang-orang Arab itu dari sumber daya alam, kita lebih kaya, Indonesia ini lebih kaya, kita punya hutan, kita punya laut, kita punya tambang, kita punya semua. Yang kedua, sumber daya manusia, Indonesia juga menang. Tapi kenapa yang kaya Saudi Arabia? Kenapa orang kalau lahir di Saudi, kenapa warga negara asli Saudi, itu dari dia lahir sampai nanti dia S3, itu sekolahnya gratis. Kalau di sini kita bayar mahal. Itu kenapa orang di sana itu sudah dijatah rumahnya dari dia lahir. Itu kenapa orang di sana mereka kaya-kaya, mobilnya gede-gede. Sedangkan kita di sini cari kerja ke sana, padahal sumber daya alam kita di sini banyak, sumber daya manusia kita hebat-hebat. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya bukan karena mereka bisa kaya, mereka bisa luar biasa, bukan karena mereka orang-orangnya hebat, bukan karena negeri mereka itu makmur, bukan. Tapi karena ada barokah. Ada doa, doa Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah supaya memberkahi kota Mekah. Ya, Nabi Ibrahim bilang, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati wal ard. Oh, Masya Allah, itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendoakan kota Mekah. Ya Allah, berikanlah kepada negeri ini keamanan, aman, sentosa. Jadi tidak ada kekacauan. Warzuk ahlahu, dan berikanlah kepada penghuni negeri ini rizki yang datangnya dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Dan ini doanya doa orang kaliber Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Allah mengabulkan doa itu dan memberkahi kota Mekah. Sedangkan kota Madinah itu bisa sejahtera karena doanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini yang disebut berkah. Nah, kadang-kadang dalam berbisnis, dalam bekerja, kadang-kadang kita melupakan keberkahan. Kita kadang jarang ya minta doa dari orang tua, minta doa dari orang soleh, minta doa dari kiai, minta doa dari ustadz. Padahal usaha kita sendiri itu belum tentu bisa membuat kita sukses. Tapi bisa jadi kita sukses karena ada doa dari orang tua kita yang langsung tembus langsung sampai Allah. Ada doa dari ustadz-ustadz kita, ada doa dari guru-guru kita yang memberikan kita ilmu, ada doa dari kiai-kiai kita yang membuat ilmu yang kita dapatkan itu mendapatkan berkah. Ilmu yang mendapatkan berkah membuat ilmu itu jadi bermanfaat. Tapi ilmu yang tidak ada berkahnya membuat ilmu itu hanya sekedar pengetahuan. Nah, kadang-kadang kita sekarang tuh lupa dengan Alhamdulillah. Kita sekarang lupa mencari keberkahan. Kita terlalu sibuk dengan ikhtiar kita. Kita terlalu pede dengan tenaga kita. Kita terlalu pede dengan kecerdasan kita. Kita lupa bahwa keberkahan itu ada. Jadi Indonesia itu bukan tidak kaya banget. Tapi kenapa itu Mekah, Madinah, Saudi Arabia mereka bisa berkembang karena ada keberkahan di situ. Maka jangan lupa, berkah itu, keberkahan dalam sebuah ikhtiar itu bisa didapatkan karena amal-amal. Satu, misalnya kita silaturahim. Dua, kita sedekah agar mendapatkan keberkahan. Kita sedekah, kita usaha, kita sedekah. Kita dapat berkah. Memudahkan usaha kita yang kemudian memberikan kepada kita rezeki dengan mudah. Nah, jangan lupa amalan-amalan. Tadi itu dibacakan oleh Mas Latif tadi, Coach Latif tadi tentang sudah bikin apa saja di kantor gitu, amalan-amalan apa saja di kantor. Itu bagus, itu dalam rangka untuk mencari keberkahan. Berkah itu yang membuat usaha kita mudah. Berkah itu yang membuat usaha kita sedikit, hasilnya banyak. Berkah itu yang membuat kita ya itu bisnisnya biasa tapi penghasilannya luar biasa. Itu yang disebut berkah. Saya kasih contoh begini, dalam mencari keberkahan. Kita harus paham, ada tempat-tempat yang mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari keberkahan lewat tempat-tempat itu, kita datangi waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa di situ. Itu dalam rangka mencari keberkahan. Suatu ketika saya naik pesawatnya Garuda itu mau terbang dari Jakarta ke Makassar. Nah, sudah ada di dalam pesawat itu hujan deras, pesawatnya nggak bisa terbang, hujan deras. Saya ingat itu hari Jumat pagi-pagi saya mau berangkat ke Makassar. Ketika pesawatnya mulai jalan, itu turbulensinya, pesawatnya agak goyang. Terus ketika naik agak goyang karena udaranya berat. Nah, saya angkat tangan, saya mulai berdoa. Samping kanan saya ada ibu-ibu, samping kiri saya bapak-bapak. Sudah tidur bapak-bapaknya, ada ibu-ibu lagi baca buku. Saya langsung berdoa.
Itu karena turbulensi, ada yang bilang Allahu Akbar, karena kan pesawatnya goyangannya kencang itu, guncangannya. Saya berdoa begini, sampai amin, sampai pesawatnya udah nggak goncang lagi, saya amin. Ibu-ibu yang di samping kanan saya langsung senggol saya, dia bilang, kamu itu badannya besar tapi penakut, pesawatnya nggak bakalan jatuh gara-gara turbulensi. Terus saya bilang begini, Bu, saya itu berdoa bukan karena pesawatnya mau jatuh. Saya itu berdoa karena hari ini hujan. Yang pertama, Rasulullah bilang, hujan itu barang siapa berdoa di waktu hujan, maka itu mustajab. Yang kedua, saya berdoa karena ini kita safar. Kita mau safar nih, kita mau perjalanan, maka saya minta doa. Barang siapa safar, maka doanya itu makbul. Yang ketiga, ini hari Jumat. Jadi ini ada 3 waktu-waktu mustajab berkumpul jadi satu. Keberkahannya banyak, maka saya berdoa panjang. Kalau ibu punya masalah, saya bilang, kalau ibu punya keinginan, ibu punya hajat, ini ibu harusnya minta doa sekarang, dimudahkan untuk ibu dapatkan. Terus akhirnya dia langsung agak tersadar gitu, terus dia ngelihat ke kaca, ngelihat ke jendela keluar. Terus dia tanya, ini masih hujan nggak ya? Saya bilang, ini sudah di atas awan, Bu. Hujannya tadi di bawah awan, tapi ini masih hari Jumat dan masih safar, ibu boleh berdoa. Oh ya sudah, akhirnya dia pura-pura tidur, tapi dia berdoa, dia angkat tangan. Biar saya nggak ngelihat gitu ya. Tapi dia berdoa, saya ngelihat dia berdoa. Nah, jadi ada waktu-waktu di mana kita itu doa-doa kita makbul. Ada tempat-tempat di mana doa-doa kita itu makbul. Ada orang-orang yang doa-doa kita itu makbul. Jadi datangin kiai, datangin ustadz, minta doa. Kita nggak perlu harus minta nasihat, nggak perlu, minta doanya saja. Karena doa-doa orang soleh itu lebih mustajab karena mereka mungkin dosanya lebih sedikit, amalnya lebih banyak. Mereka dekat dengan Allah. Jadi ibaratnya orang dekat lah, orang dalam lah begitu ya ibaratnya itu. Jadi kalau kita mau ngurus sesuatu ada orang dalam kan enak. Masya Allah. Jadi ada orang dalam. Nah, jadi itu ya kita pernah lihat dulu ada meme itu ya. Sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, apalagi itu puasa nggak pernah, tapi pengen masuk surga. Emang situ punya orang dalam. Ini para kiai-kiai ini, ustadz-ustadz ini, orang-orang yang dekat dengan Allah, itulah orang dalam. Orang yang punya kedekatan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan mereka. Allah rahmat sama mereka. Allah sayang sama mereka. Jadi kalau Allah sudah sayang sama mereka, mereka minta apa-apa, Allah kabul, Allah berikan. Nah, kita yang mungkin banyak maksiat, kita yang mungkin banyak dosa, datengin mereka, minta berkahnya. Masya Allah. Sampai kalau di pondok-pondok itu, air minum kiainya diambil, diminum, minta berkahnya. Ya Allah, kita minta berkahnya. Itu, Masya Allah. Karena doa-doa mereka, ketika kita bantu mereka, doa-doa mereka itulah yang kemudian membuat kita bisa mudah jalan hidupnya. Itu dia dipraktekkan dari zaman Rasulullah, itu dipraktekkan. Rasulullah itu banyak para sahabat yang berebutan air wudunya, berebutan air minumnya. Masya Allah, itu banyak. Nah, jadi itu mencari keberkahan. Jadi jangan hanya berpikir tentang ikhtiar, ya enggak. Ikhtiar kita tuh belum tentu membuat kita berhasil. Tapi kita kalau disayang sama Allah, kita bantu orang, kita tolong, kita sedekah, kita minta keberkahan, kita cari keberkahan, mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita, yang tadinya jualannya biasa-biasa saja, tiba-tiba booming, boom, gitu, jadi penjualannya naik 10 kali lipat. Yang tadinya produknya biasa saja, produknya nggak ada hebat-hebatnya, tapi karena ada keberkahan di dalam bisnisnya, mungkin doa orang tuanya, mungkin doa ibunya. Saya punya ibu di kampung, ya. Saya itu termasuk orang yang banyak mendapatkan kemudahan. Dan saya termasuk juga orang yang banyak khawatir jangan-jangan istidraj. Itu selalu menjadi pertanyaan saya, ini berkah atau istidraj? Dan sampai kemudian saya menemukan jawabannya, salah satunya adalah ternyata saya itu setiap saat selalu didoakan sama ibu saya, dan saya ingat ibu saya itu selalu sedekah dan mendoakan saya. Dari kecil, ibu saya itu sering mengajarkan kepada saya, yang pertama, kalau sholat Jumat ke masjid, dia bikin amplop, jadi lalu dia masukin uang di situ di amplop, masukin uang dilipat-lipat begitu, terus dia sholawatin dulu uangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu dia baca doa, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai waladhdallin, amin, baru dia bilang, ya Allah, anak saya begini, tolong mudahkan, tolong kasih kemudahan, tolong kasih kemenangan, tolong diluluskan, tolong. Nah, terus dia bilang, Pit, tolong nanti masukin ke dalam kotak infak, kotak. Dan itu setiap Jumat. Tapi dulu waktu saya kecil mana paham saya tidak paham.
Yang saya tahu mudah aja saya mau dapat ini dapat, mau dapat itu bisa, mau dapat ini bisa. Saya kira itu karena saya hebat, tapi ternyata itu karena ada keberkahan yang Allah berikan karena orang tua yang berdoa. Masya Allah. Doa orang tua, terutama doa ibu kita itu doa yang tidak ada hijabnya. Langsung tembus langit. Masya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, cari keberkahannya, cari amalan-amalan yang bisa membuat Allah itu sayang sama kita. Kalau Allah sudah sayang, minta apa saja dikasih. Luar biasa ya. Yang terakhir, yang keempat, tinggal 15 menit. Yang keempat, sebab Allah mendatangkan rezeki. Sebab Allah mendatangkan rezeki. Sebab yang keempat Allah mendatangkan rezeki itu adalah takwa kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratnya surat At-Tolaq ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bunda nih. Nanti kita jawab ya. Suratnya surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Masya Allah. Jadi takwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam ayat 2 surat At-Tolaq dikatakan, maka Allah berikan dia jalan keluar atas masalah-masalah yang dia hadapi. Coba lihat, coba dengerin. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah, bukan kata-kata sembarangan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Kita punya masalah nggak? Saya punya masalah. Kita punya masalah. Kalau kita punya masalah, kita takwa kepada Allah. Ya. Dan bukan hanya sampai situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki ya, dari arah yang tidak dia sangka. Lalu kemudian wa may yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal Allah, kepada Allah, atas Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah, kita mewakilkan urusan kita. Ya Allah, di manalah saya sudah usaha. Dan tawakal ini harus dilakukan dengan ikhtiar terlebih dahulu. Setelah kita berikhtiar, baru kita wakilkan hasilnya. Jadi bukan wakilkan ikhtiarnya. Tidak, ikhtiar itu domain kita. Kita wakilkan urusan kita wakilkan hasilnya. Ya Allah, hasilnya gimana? Saya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka barang siapa yang bertakwa dan bertawakal, inilah yang membuat kita menjadi bisa keluar dari permasalahan-permasalahan, bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jadi yang ketiga dan yang keempat ini, teman-teman semuanya, berkah dan takwa, yang ketiga dan keempat ini kalau kita jalankan, Masya Allah, ini rezekinya nggak habis-habis, nggak putus-putus. Nah, kalau hari ini hidup kita susah, mungkin itu ujian dari Allah. Ya, ujian itu bagus, ujian itu pasti diberikan. Ujian itu hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau orang tidak beriman, itu tidak dikasih ujian, dikasihnya azab. Ya, ujian dan azab itu berbeda. Ujian itu untuk menyelesaikannya cukup kita ikhtiar sholat sabar, ujian selesai. Tapi kalau azab itu untuk menyelesaikannya harus taubat. Taubat itu apa? Taubat itu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kalau kita dapat azab itu hanya sholat, enggak, harus bertobat. Tobat itu ya definisi tobat, tidak melakukannya lagi. Itu baru kemudian kita azab itu hilang. Ujian itu biasanya ciri-cirinya ujian itu dia jangka waktunya pendek. Sedikit aja ujian. Ya namanya kalau orang sekolah itu ujian kan cepat. Ujian itu paling 3 hari, ujian itu paling 7 hari. Belajarnya yang lama, ujiannya cepat. Tapi kalau azab itu tidak selesai-selesai. Azab itu panjang. Nah, kalau ujian itu diberikan, kalau anak sekolah, ujian itu hanya boleh diikuti oleh anak sekolah yang sudah bayar SPP, yang tidak nakal. Tapi kalau yang tidak bayar SPP, yang lagi bermasalah, tidak boleh ikut ujian. Dia diazab, dia dihukum. Jadi, teman-teman semuanya, jadi dalam mungkin kalau hari ini kita lagi ada permasalahan,
mungkin kita kurang, hidup kita berkahnya kita kurang, ayo kita cari keberkahan dengan amal-amal soleh. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tentang mencari keberkahan. Misalnya kita silaturahim, ya, kita sedekah, kita minta doa. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk mencari keberkahan. Kita menolong orang, membantu orang, itu dalam rangka untuk mencari keberkahan. Kita nolong orang yang nggak bisa bantu kita itu, ya nanti Allah yang bantu kita. Dan yang kedua adalah bertakwa, menahan diri dari dosa dan meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Nah, kalau kita lakukan dua hal ini, lalu ikhtiarnya dilakukan terus-menerus, itu akan mendorong ikhtiar kita, oh Masya Allah, rezekinya nggak putus-putus, luar biasa. Mungkin kalau hari ini kita banyak masalah, karena mungkin kita terlalu mengandalkan ikhtiar kita. Kita lupa dengan Allah yang juga Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Nah, ini titipan dari Mas Latif untuk menyampaikan materi tentang marketing langit. Nah, jadi marketing itu bukan hanya ikhtiar bagaimana cara mendatangkan traffic, bagaimana mendatangkan leads, bagaimana meng-closing leads yang datang, dikonversi menjadi customer. Tidak hanya itu. Tapi ada marketing langit. Kita cari keberkahannya dengan amal-amalan, dan kita jaga diri kita dengan ketakwaan, dan kita serahkan semua hasil kepada Allah. Maka disitulah ikhtiar kita akan didorong. Ikhtiar 1 dapat 10. Ikhtiar 2 dapatnya 100. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, dan juga menjadi menjadi insight, menjadi wawasan, dan juga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sebelum bertanya ini banyak banget Ustaz. Terus Fitra Jaya. Saya paling senang kalau sesi ngaji itu banyak nanya sih. Karena itu yang menjadi rambu-rambu gitu. Ya semoga aja nanti kita cukup waktu ya untuk tanya jawab, dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Fitrah Kebab. Bagaimana menurut Ustadz tentang promosi produk dengan menampilkan wanita, menampakkan wajah, tubuh, bahkan tidak berjilbab? Iya. Sudah ya? Sudah. Iya, kan itu jelas ayatnya tentang aurat. Kalau wanitanya beraurat, itu masih tidak apa-apa. Wanita beraurat, wanita berhijab. Kalau wanitanya menutup aurat, berhijab, itu masih tidak apa-apa. Itu mayoritas ulama, terutama orang di Indonesia, Syafi'i, itu oke, tidak ada masalah. Kalau selama menutup aurat. Tapi kalau tidak menutup aurat, ini sudah pasti bermasalah. Sama ini, Coach, mungkin tambahan teman-teman kalau bisnis hijab, itu kan memakai bulu mata itu kan hukumnya haram ya? Menambah. Ya. Menambah. Jadi teman-teman kalau produknya hijab, hati-hati. Kalau bisa modelnya jangan pakai bulu mata. Bulu mata, konde. Hati-hati, ya. Jadi biar tidak menghilangkan keberkahan bisnis hijab kita gitu. Oke, lanjut ke Mbak Binar Mahira. Para reseller kami kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Bagaimana menjaga keseimbangan antara semangat berbisnis dan menjalankan tugas sebagai istri dan ibu agar usahanya menjadi berkah? Iya, bagus. Yang pertama, mindset-nya jangan ditabrakkan. Artinya jangan ditabrakkan bahwa kalau jadi ibu rumah tangga pasti nggak bisa berbisnis. Oh jangan ditabrakkan. Itu dua hal yang bisa jalan seiring. Bisa dua-duanya. Banyak kok contoh-contoh ibu rumah tangga yang berhasil. Cuman harus belajar dua hal minimal nih. Keahlian dasar ibu rumah tangga yang mau berhasil untuk menjadi sukses. Yang pertama belajar manajemen waktu. Yang kedua belajar mendelegasikan. Belajar manajemen waktu. Yang kedua belajar mendelegasikan. Ini dua topik tersendiri. Jadi nanti belajar tentang topik manajemen waktu, bagaimana membuat agenda, bagaimana. Sebenarnya kalimat yang tepat itu bukan manajemen waktu, karena waktu itu tidak bisa di-manage. Kalimat yang benar itu manajemen diri, karena diri kita yang harus di-manage untuk menyesuaikan supaya waktu itu bisa dimanfaatkan. Karena kalau waktu tidak mungkin bisa di-manage, kita tidak bisa ngatur-ngatur waktu. Waktu itu satu hari 24 jam, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Mau di-manage gimana? Manage kan nanti yang ngatur. Yang bisa diatur itu diri kita. Nah, itu ada ilmunya. Yang kedua, belajar tentang delegasi. Saya kasih contoh misalnya. Saya biasanya menyarankan
untuk para ibu rumah tangga itu adalah manajernya rumah tangga. Yang namanya manajer itu adalah orang yang mencapai tujuan dengan mempekerjakan orang lain. Maka ibu rumah tangga baiknya nih didukung oleh suami punya khodimat. Sehingga semua aktivitas-aktivitas yang bisa didelegasikan, yang membuat banyak waktu terbuang tapi tidak memberikan nilai tambah banyak pada kehidupan pribadi dan juga kehidupan umat, itu sebaiknya didelegasikan. Contoh, nyuci, setrika, ya Allah, itu melelahkan, membuang banyak waktu dan tidak menambah nilai, tidak membuat nilai tambah banyak. Mending laundrykan, gitu. Mending selama suaminya support. Artinya support itu bukan hanya menyetujui tapi juga kasih duit. Ya. Nah, jadi selama suaminya support, sehingga terus istrinya ngapain dong? Ya, istrinya menggunakan waktunya untuk produktivitas yang memberikan hasil lebih banyak kepada keluarga dan juga kepada umat. Gitu. Jadi itu delegasikan. Nah, harus punya punya khadimat, punya pembantu rumah tangga kalau bisa. Ya, kalau memang belum punya memang susah, ya. Ya, harus membagi waktu aja sendiri. Gitu mungkin. Ya, betul ya. Oke, dari Mbak Neneng, kalau ibu sudah meninggal gimana, Ustaz? Iya, kan ada ibu mertua. Kalau enggak, ya udah, itu bukan rezeki. Ya, jadi rezeki bagi yang masih hidup ibunya, itu salah satunya. Ya, tapi kan ada pintu-pintu keberkahan yang lain. Orang tua kita tuh kan guru-guru kita juga orang tua kita. Guru-guru ngaji kita itu orang tua kita. Keberkahan bisa dapat dari situ. Jadi orang tua tuh luas ya. Kalau kita memang nggak punya ibu, ya sudah ada ibu mertua. Kalau nggak punya, ya ada guru-guru kita. Ya, kalau nggak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz, begitu. Orang-orang soleh, insya Allah bisa semuanya. Ya, jangan ke kuburan terus minta di kuburan, enggak. Doakan ibunya, tapi jangan minta di kuburan. Ya, kalau sudah meninggal. Ini dari Mas Fitrah lagi. Diberi contoh ngalap berkah dari sisa minum atau makanan kiai. Apa ada tuntunannya, Ustadz? Ada sisa minum Rasulullah diminum sama para sahabat. Ada, cari hadisnya. Ada. Oke, terus dari Mbak Neneng, alhamdulillah sudah. Terima kasih jazakallah khair, kata Mbak Neneng. Wah, yaki. Alhamdulillah. Dari Mbak Nilva, bagaimana kalau ada orang yang menjalankan bisnis dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dan membayar secara dicicil 11 kali. Misalkan pinjam 500.000, 11 kali jadi 550. Iya. Ya, iya. Ya, kalau seperti itu uang sama uang. Iya. Uang sama uang kalau ditambah, itu riba. Kalau uang sama barang ditambah, itu namanya bai'ah atau jual beli. Jadi tambahan itu boleh kalau uang sama barang. Tapi kalau uang sama uang itu nggak boleh. Itu namanya riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Dan riba jangan ya. Itu. Bisa menghilangkan semua keberkahan. Iya, salah satu, betul. Oke, Coach, ini saya mau nanya, Coach, terkait dengan dosa, kemudian jangan-jangan nih aku istidroj gitu. Nah itu kayak saya pernah bertanya ke Ustadz, itu adalah satu kenikmatan gitu. Ketika kita takut dosa kita takut. Betul, bagus. Itu bagus gitu. Jadi teman-teman kalau punya itu berarti teman-teman masih disayang sama Allah gitu ya. Betul. Iya, takut dosa itu salah satu tanda orang beriman. Iya, gitu. Jadi ya bagus gitu. Itu malah menuntun kita gitu. Gitu. Sama ini, Coach, untuk ada profit itu perhitungannya kira-kira gimana? Misal sekian persen untuk sedekah, sekian persen untuk ditabung, sekian persen untuk masuk ke pengembangan gitu. Kalau saya dengar sih dari Usman itu 30-30 ya. Kalau ya, yang Umar. Itu Umar. Ditabung 30 untuk sedekah, 30% untuk pengembangan. Ya, betul. Jadi
Apa tadi pertanyaannya? Di Oh ini, topiknya di iya pembagiannya. Begini caranya. Caranya begini ya. Kalau kita dapat uang, biasanya orang itu misalnya gaji itu biasanya digunakan pertama untuk kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan terpenuhi, yang kedua mungkin untuk sedekah. Kalau sudah sedekah terpenuhi, mungkin untuk ditabung. Nah, cara model seperti yang tadi saya bilang itu cara yang salah. Cara yang salah. Nggak bakalan bisa nabung, nggak bakalan bisa sedekah kalau kebutuhannya ditaruh di depan. Nggak mungkin bisa. Jadi, kalau dapat gaji, 2,5% minimal untuk zakat. 2,5% itu 0,025. 0,025. Jadi dikeluarkan untuk zakat terlebih dahulu. Itu yang wajib. Ya. Sisanya 7,5% dikeluarkan untuk sedekah. Jadi totalnya 10%. Jadi 2,5%. Jadi kalau kita dapat gaji misalnya 1 juta, 25.000 dikeluarkan untuk zakat, masih ada 7,5% itu untuk sedekah. Zakat itu wajib dihitung, harus dihitung. Sedekah itu tidak perlu dihitung-hitung. Nah, jadi zakat, sedekah, kalau sudah zakat sedekah, yang ketiga, keluarkan lagi, sisipkan lagi 30% untuk pengembangan investasi. Baru, sisanya baru kebutuhan. Jadi kebutuhan jangan taruh di depan, nggak bakalan ada sisa. Karena kita nih, dapat uang banyak, kebutuhannya jadi banyak, gitu. Uangnya sedikit bisa disesuaikan. Maka kebutuhan selalu taruh di belakang. Jadi zakat dulu, kemudian dikeluarkan untuk sedekah, baru setelah itu kita ambil investasi untuk pengembangan diri kita, mungkin beli buku, mungkin ikut seminar, mungkin untuk kita ikut workshop, itu 30%. Baru kemudian kita sisihkan untuk kebutuhan kita. Sisanya, banyak berapapun sisanya itulah ya. Kalau banyak ya alhamdulillah, kalau sedikit ya udah dipas-paskan, tapi harus ada investasi biar bertumbuh gitu. Oke, ini dari Mbak Nurullah Taptija. Itu Bapak. Oh Bapak, oh ya. Bapak Nurullah ya. Jadi apa yang kita bisa langsung loncat dengan mencari keberkahan tanpa melakukan ikhtiar? Gimana? Oh nggak bisa. Harus ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Jadi mencari keberkahan, tapi harus tetap kerja, tetap harus jualan gitu. Jalannya. Harus jualan. Jadi begini, misalnya ya, rezeki kita, rezeki ikhtiar itu wajib. Rezeki kita misalnya gini, kita rezekinya takdir kita di Lauhul Mahfuz itu sudah tertera takdir kita. Takdir kita itu, semua takdir kita salah satunya adalah takdir kita yang bersifat mutlak itu salah satunya adalah kematian. Nah, tapi ada takdir yang bersifat tidak mutlak, seperti rezeki, dan ini bisa dirubah-rubah. Misalnya begini, kita sudah ditakdirkan kita nanti akan dapat uang besar, sukses di usaha yang ke-9, misalnya. Tapi kita harus ikhtiar dulu, mulai usaha yang pertama gagal, usaha yang kedua gagal, usaha yang ketiga gagal. Kalau kita hanya pakai ikhtiar, itu kita usaha tuh sampai 5, 6, 7, 8, 9, baru kita sukses. Itu kalau hanya pakai ikhtiar. Tapi kalau pakai berkah, 1, 2, 3 kita kasih amalan, itu yang tadinya 9 itu ditarik Allah itu dimajukan ke keempat, gitu. Keempat sukses kita. Itu berkah. Tapi nggak bisa 9 langsung dipindahin ke 1 itu nggak bisa. Wajib bagi kita untuk ikhtiar. Gitu bisa dipahami ya tentang keberkahan. Iya. Terakhir, Coach, dari Mbak Bekti, tadi dikatakan ikhtiar itu wajib. Coach mau nanya, zakat yang 0,25% setiap dari gaji itu diberikan kepada siapa contohnya? Oh iya, itu sudah ada 8 asnaf. Asnafnya itu sudah jelas. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Zakat itu tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Zakat itu hanya kepada orang yang sudah ditentukan. Itu di 8 orang, 8 golongan. Kalau sedekah, itu dikasih kepada siapa saja. Ya, istri ngasih uang ke suami, itu boleh, namanya sedekah. Tapi, kalau zakat itu harus kepada golongan tertentu.
Siapa orang fakir, orang miskin, orang fisabilillah, orang yang mu'alaf, ya hanya orang-orang tertentu, orang yang sedang berjihad, orang yang sedang menuntut ilmu, hanya orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa diberikan zakat. Tapi kalau bisa dimulainya dari lingkungan paling dekat. Jadi jangan sampai kita kasih zakat ke orang jauh, padahal ada tetangga kita nggak makan. Belum bisa makan, nggak boleh. Atau kita kasih tetangga kita, padahal orang tua kita sendiri susah. Nggak boleh. Kasih dari keluarga dekat. Kalau kita semua ngeliatin keluarga dekat kita, kan semuanya aman gitu. Jadi mulailah dari yang paling dekat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua dan bisa menambah ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement Coach sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Ya, closingnya apa ya? Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Fitra. Iya. Dan luar biasa namanya ya. Jaya Saleh lagi kan. Amin. Jayanya di dunia, salehnya untuk akhirat gitu. Doa juga dari ibunya. Semoga kita doakan guru kita Coach Fitra Jaya Saleh pada kesempatan hari ini menjadi sharing, menjadi amal jariah, menjadi tabungan amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan di yaumul kiamah kelak dan menjadi Allah mencurahkan rahmatnya dan mengampuni dosa-dosa sehingga Coach Fitra Jaya Saleh dan kita semua masuk surga tanpa hisab. Kita bertemu bereuni di taman di antara taman-taman surga sebagai saudara dan tanpa ada keluarga ataupun dari kita yang tercecer di neraka. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fitra, Mas Latif. Sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi nih Mas Latif ada sharing lagi nih? Besok Jumat. Oh, oke.